Maka ketika kau mengatakan saya ikut Bukhari tidak mengikut Syafi'i, Anda waras apa enggak? Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri. Saya ikut Imam Bukhari, tidak mau ikut Imam Syafi'i. Bukhari itu punya guru, Mas. Gurunya siapa? Ahmad bin Ambali. Ahmad bin Ambal punya guru. Gurunya siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri ya. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri. Saya ikut Imam Bukhari, tidak mau ikut Imam Syafi'i. Bukhari itu punya guru, Mas. Gurunya siapa? Ahmad bin Ambali. Ahmad bin Ambal punya guru. Gurunya siapa? Syafi'i. Yang benar bermadhab itu baik, karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Maka ketika kau mengatakan saya ikut Bukhari tidak mengikut Syafi'i, Anda waras apa enggak? Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i itu nasirus sunnah, penolong sunnah, hadis. Berapa banyak orang yang hafal hadis tapi tidak faqih? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri ya. Rubba hamili fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak yang bawa hadis, hafal hadis tapi tidak faqih, enggak ngerti isinya. Tapi Imam Syafi'i dia ahli hadis, dia ahli fiqih, dia ahli ra'i, dia ahli sunnah. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu maka dia bergelar nasirus sunnah, penolong sunnah. Oleh sebab itu ulama besar sekaliber Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, hafiztu mi'atai alf hadis, hafal 200.000 hadis, tapi dia tetap di akhir namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i, dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Kalau baca mazhab Syafi'i, maka baca kitab Imam Nawawi. Jangan potong-potong mazhab. Maka apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'iyyu. Imam Syafi'i berkata. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. Imam Syafi'i meninggal 204. Muncul Imam Nawawi meninggal 676. Dari 204 ke 676, mazhab Syafi'i itu gemuk berkembang. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Datang Imam Nawawi merevisinya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab ya. Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya? Maka kalau mau mendalami fikih Syafi'i, cukup dengan pendapat Nawawi. Harus pahami mazhab dengan baik. Jangan mazhab comot-comot. Padahal imam mazhab banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini mazhabnya sendiri lagi Imam Bukhari ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri ya. Kemudian namanya fikih banyak
perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, dia sudah bandingkan, muqaranah namanya, muqabalah, studi komparatif, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, kesimpulannya qala Syafi'i wa in wal ashab, dan ulama mazhab Syafi'i. Bedakan antara Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Wa in khatimul qur'ana, kalau mereka sanggup memakhatamkan Al-Qur'an, fa huwa hasanun, seelok-eloknya untuk menghadiahkan pahala itu sekhatam Quran. Oleh karenanya 4 imam mazhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab, tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya, tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya, dengan kesibukan yang ada. Ya, orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat, maka dia ngaji, dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat yang benar, ini mazhab ini. Pendapat yang benar, ini mazhab ini. Ya. Imam ente pun mengatakan sampai. Ente selalu ikut Ibnu Taimiyah kan? Iya, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Ente selalu ikut murid Ibnu Taimiyah kan? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan? Ya, Imam Ibnu Jauziyah mengatakan sampai. Begitu caranya. Dah, pergi lagi. Nanti kalau saya kalah, datang lagi. Mohon bantuan doanya Ustaz di akhir majelis agar saya lulus tes tempat kerja yang baru, insyaallah, sehingga bisa bebas dari bank konvensional. Kita minta kepada Allah SWT setiap permohonan orang yang mau, walladzina jahadu fina, kalau kau bermujahadah melawan yang haram ini, mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan. Semua Allah ingin melihat tetesan air matamu di tengah malam. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim? Tak sulit. Yang katanya mandul sudah sekian tahun, bisa mudah. Innama amru iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ia hanya ingin melihat tetes mata Ibrahim tengah malam. Rabbi habli minas shalihin. Itu yang Ketika saya menyampaikan sunnah, ditentang oleh keluarga, dan mereka beranggapan saya digoda oleh jin awan. Bagaimana saya menyikapinya? Ya, bilang saya tidak digoda jin. Ya, coba ruqyah saya. Ya, saya ruqyah baca Quran. Kalau orang kerasukan jin itu pasti apa? Kepanasan. Ya. Saya tidak digoda oleh jin awan, tidak juga oleh jin hujan, tidak juga oleh jin tomang. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah pergi haji, dia tak balik-balik. Pergi haji, menetap dia di Makkah, pergi ke Madinah. Mimpi dia memegang kipas, mengusir lalat. Tanyakannya kepada ulama, apa arti mimpiku tadi malam mengusir lalat? Kau membuang hadis palsu. Lalat itu hadis palsu. Imam Bukhari membuang hadis palsu dengan menyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Makkah, Madinah, Syam, Mesir, Irak, keliling. Berapa lama? 16 tahun keliling mencari hadis. Berapa hafalan hadisnya? 600,000 hadis, 600,000 hadis terkepala. Disusunnya lah Sahih Bukhari. Ringkas Sahih Bukhari 7.275 hadis. Yang dicarinya selama 16 tahun dipres menjadi 16 tatap muka. Potong mid semester dengan semester, libur asap 3 hari. Mau mengkritik Imam Bukhari, la haula wala quwwata illa billah. Jadi begitulah perjuangan Imam Bukhari, wahai anakku, mencari hadis Nabi. Dan meninggalnya pun dalam keadaan terusir, tersinggung Sultan. Sultan manggil Bukhari, Bukhari, sini, kau ajar anakku ya. Kata Bukhari, ilmu ini dicari, bukan diambil. Kalau anakmu mau belajar, datang dia ke majelis saya. Jangan saya datang ke dia. Tersinggung Sultan. Rupanya orang-orang penguasa ini suka tersinggung. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Itu makanya banyak mati cepat.
tersinggung. Di embargo majelis Imam Bukhari. Imam Bukhari tak boleh ngajar hadis. Embargo. Tak boleh ngajar, diusir. Kata Imam Bukhari, qad daqat 'alayya al-ardu bima rahubat. Sebelum ini lapang dunia ini. Aku mau pergi ke Mesir, pergi ke Irak, bebas. Sekarang sempit dunia ini. Faqbitni, cabutlah nyawa aku ya Allah. Meninggal Imam Bukhari. Tapi sampai hari ini tak pernah dunia ini sepi dari mulut orang. Riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari. Setiap detik yang berlalu tak pernah kosong dunia ini menyebut riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari. Amal jariah Imam Bukhari. Kitab yang paling bersih daripada hadis palsu, Imam Bukhari. Bagaimana menurut Ustadz ketika ada penceramah menyampaikan menambah kata Sayyidina dalam solat, solat menjadi batal? Ustadz goblok, tak mengaji. Bacalah buku 37 masalah populer. Dah saya tulis tentang Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Batal kata dia. La ilaha illallah. Kok bisa dia jadi ustaz? Imam Malik mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bergelar Al-Hafiz boleh menambahkan doa di dalam salat.